Menjaga persaudaraan ini ibu dan bapak sebetulnya sama wajibnya, sama pentingnya dengan kita menjaga amal ibadah. Kalau amal ibadah yang kita jaga adalah dalam rangka berhablum minallah, sedangkan menjaga hubungan persaudaraan tentu dalam rangka berhablum minannas. Dan memang manusia itu hina kalau meninggalkan satu di antara dua-duanya. Kalau satu saja ditinggalkan bisa hina, apalagi meninggalkan dua-duanya. Duribat alaihimudz zillatu aynama sukifu illa bihablim minallah wa hablim minannas. Itu kata Allah Subhanahu wa taala, ibu dan bapak, ayah bunda, akan ditimpakan kehinaan itu kepada manusia dimanapun mereka berada, kecuali orang yang baik berhubungan kepada Allah, hablum minallah, maupun orang yang baik hubungannya dengan manusia, hablum minannas. Ada orang hubungan dengan Allah baik, tapi dengan manusia tak baik. Ada pula kemudian ibu dan bapak yang berbahagia, orang dengan manusianya selesai, dengan Allah tak selesai. Jadi ada orang beranggapan kalau hubungan dengan Allah selesai, dengan manusia ini terserahlah, selesai tak nak selesai terserah ajalah. Dan ini tak sekali dua kali kita dengarkan. Yang penting awak jago solat awak jago puasa awak jago ibadah awak. Kalau manusia kau nak bisa awak berikan penilaian, terserah mereka lah. Mereka nak senang kepada kita, senanglah. Kalau tak nak senang, terserahlah. Tak bisa macam tu. Karena ibu dan bapa rahimakumullah, manusia itu baru dianggap baik, salah satunya manusia itu memandang dia baik. Bagaimana zat yang maha baik menilai kita baik kalau seandainya istri kita saya menganggap kita tak baik? Bagaimana zat yang maha agung, yang maha suci, yang maha terpuji, yang maha besar menganggap kita ni istimewa bila anak kita saya tak menganggap kita istimewa? Bagaimana zat yang maha tinggi menganggap kita ni spesial kalau orang yang paling dekat rumahnya dengan kita pun tak menganggap kita spesial? Maka ibu dan bapak, kalau lo ditanya siapa Nabi? Nabi selain sebagai Nabi adalah suami terbaik. Nabi selain sebagai Nabi, ayah terbaik. Nabi selain sebagai Nabi juga adalah seorang keluarga terbaik, saudara terbaik. Nabi sebagai seorang Nabi, pemimpin terbaik. Nabi selain sebagai seorang Nabi, sahabat terbaik. Jadi ibu dan bapak rahimakumullah, Nabi kan sebaik-baiknya uswah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Suri tauladan terbaik itu Nabi. Siapa yang paling baik solatnya? Nabi. Siapa yang paling baik berumah tangganya? Nabi. Siapa yang paling hebat solat malamnya? Nabi. Siapa yang paling hebat menjadi pemimpin? Nabi. Siapa yang paling hebat dalam berpuasa? Nabi. Siapa yang paling hebat bertetangga? Nabi. Jadi mestinya seimbang antara hubungan kepada Allah dengan hubungan kepada sesama manusia. Ini jangankan orang, kadang-kadang ibu dan bapak mohon maaf, istri dia pun tak nyaman dengan dia. Abang ni payah disebut Pak Ustaz katanya. Di tanah suci ibu dan bapak, ayah bunda, saya minta maaf, beberapa kali ibu-ibu ni kalau sudah berhadapan dengan istrinya, saya sampaikan, dengan suaminya, saya sampaikan, cobalah ibu ngomong kepada bapak. Tak bisa saya ngomong Pak Ustaz kata dia. Istrinya tak bisa ngomong ke dia. Orang kalau istrinya tak bisa ngomong ke dia, itu nunggu siapa yang ngomong ke dia tu? Ada tak orang yang istrinya tak bisa bicara dengan dia? Ada. Padahal solatnya bagus, puasanya bagus, ibadahnya bagus. Berarti hablum minallahnya selesai, hablum minannasnya rusak. Begitu juga ibu dan bapak rahimakumullah, dalam ada sebagian orang hablum minannasnya selesai. Ambo Pak Ustaz yakin masuk surga katanya. Dari mana Pak tahu? Ambo Pak Ustaz solat yo indak, mengaji yo indak, tapi kalau kepada orang kau ndak ada dandam. Kolom jadi bekal dia. Solat indak, puasa indak, cuman indak dan ndak dendam, ndak ada memutus tali silaturahim.
Dia harus berimbang, ibu dan bapak. Makanya dikatakan oleh Allah Ta'ala itu hablum minallah wa hablum minan nas. Ibu dan bapak, maka perintah untuk menjaga persaudaraan dan tidak terpecah belah itu dihubungkan langsung dengan wa'tasimu bihablillahi jami'ah. Maka ada perintah Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'u wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian kepada tali agama Allah. Setelahnya apa? Wa la tafarraqu. Jangan kalian ini terpecah belah. Jangan kalian ini mudah dipecah-pecah orang. Tak mudah bersatu. Apalagi masjid yang sekaliber Nurul Yakin. Siapa di Pekanbaru ini tak tahu Nurul Yakin? Dulu tidak banyak orang tahu Nurul Yakin. Sekarang di mana-mana kita bercerita Nurul Yakin tahu orang. Tapi mencapai ini susah. Tak mudah mencapai ini. Tapi ada yang lebih susah daripada mencapai ini. Apa itu? Mempertahankan yang dicapai ini. Nah, biasanya Bang Haji banyak cobaannya Bang Haji. Betul Pak. Membuat sesuatu yang biasa menjadi luar biasa itu sulit. Tapi mempertahankan keluar biasaan itu jauh lebih sulit. Sesuatu yang berserak menjadi terkumpul, mengumpulkan itu sulit. Tapi kalau mempertahankan yang sudah terkumpul jauh lebih sulit. Itu harus dipahami oleh semua orang. Maka jangan kita ni mudah terpecah belah. Saya banyak menengok ibu dan bapa rahimakumullah, sikit-sikit aja masalah. Sikit-sikit aja masalah. Masalah tanda tangan RW dengan ketua pengurus masjid tak bertegur sapa. Ada itu ibu dan bapa. Ada itu Bang Haji. Tidak mau ketua pengurus masjid ada tanda tangan RW di surat undangan. Ada di Pekanbaru nih. Pokoknya selagi ada tanda tangan RW, ketua pengurus masjid tak mau tanda tangan. Mau kemana kita sebetulnya? Ada pula Pak RW sibuk aja mengkritisi pengurus masjid. Ada juga Pak RW macam tu. Di Nurul Yakin ni yang aman-aman aja orang nampaknya. Aman kan Bang Oi? Alhamdulillah. Kalau tempat lain ada saja. Tapi mencari titik di mana jumpa, bukan titik di mana berpisah, itu lebih sulit daripada solat tahajud Pak. Tahajud tak payah ada Bang. Angkat takbir 2 rakaat dikerjakan, selesai tahajud. Tapi menjaga hati ini tak mudah ibu dan bapak. Hati nak dijaga. Selera saja kita sudah berbeda, pemahaman kita pun juga berbeda, sekolah kita berbeda, lingkungan dan pendidikan kita berbeda, keinginan setiap orang juga berbeda-beda. Sekarang dikumpulkan dalam satu tujuan. Oh, tak mudah. Tapi tahukah kita, di sesuatu berbeda itulah indahnya kesamaan. Makanya kalau kita menengok orang bikin jus ibu dan bapak, diambilnya apa, membuatkan apa, kola apa namanya itu, SS tu, ibu dan bapak ambil ini, campur aduk semuanya tu, barulah rasanya enak. Apa namanya itu Bang Ali? Es campur. Es teba. Iya. Es dawet juga cuma campuran. Dicampur, tapi semuanya satu tujuan, menghadirkan rasa enak. Tak pernah roti berkata saya yang paling enak, enggak. Karena roti itu tak dipakai orang, tak dimakan orang kalau tidak ada esnya, kalau tidak ada susunya. Tak bisa susu mengatakan saya yang paling berperan, tak bisa. Makanya al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan. Antara mukmin yang satu dengan mukmin yang lain, mereka seperti sebuah bangunan. Yashuddu ba'duhu ba'da. Antara yang satu dengan yang lain saling menguatkan. Maka yang paling hebat itu ibu dan bapak, mengapa Nabi mencontohkan bangunan?
Bangunan ini Masjid Nurul Yakin ini kenapa nyaman? Apakah karena dia ber-AC? Ber-AC pun kalau tidak ada karpetnya tak nyaman. Karpet mahalnya, baru pula lagi. Tapi tak ada kemudian imam yang bagus, tak nyaman. Ada imam yang bagus, pengurus masjid tak ada, pengajian tak ada, tak juga nyaman. Ada pengurus masjid, jamaah tak mau datang. Jadi hebat betul pengurus masjid, jamaah tak mau datang, tak juga nyaman. Jadi rupanya ibu dan bapak kita ni saling membutuhkan. Jadi hebat itu tak ada hebat sendiri. Hebat tu hebat bersama-sama. Hebat tu hebat bersama-sama. Maka ibu dan bapak rahimakumullah saling menguatkan. Siapa yang paling hebat jasanya dalam sebuah bangunan? Siapa yang paling hebat jasanya? Besi angker. Besi angker, Pak. Besi angker yang paling hebat jasanya. Kalau mau dikaji, siapa yang paling sedikit jasanya? Yang paling sedikit jasanya. Kalau mau ditunjukkan, namanya cat atau wallpaper. Tapi siapa yang tak mau menonjolkan diri? Yang tak mau menonjolkan diri siapa? Besi angker. Yang selalu tampil di depan siapa? Cat, wallpaper. Jadi ada orang jasanya tak seberapa, tapi dia terlalu yang muncul. Pokok asal berfotonya nampak. Ini bukan berarti menembak-nembak, ini tidak, ini sesuai paham, ini ngaji macam ini biasa-biasa aja ibu dan bapak. Ya, pandai dia menempatkan diri, nyadar kamera dia. Tapi bukan berarti dia tidak penting juga. Tapi kalau dikaji, ada orang yang menjadi besi angker dia. Kalau tidak oleh dia sebetulnya tidak jalan. Kalau dia tidak ikut tidak jadi. Tapi kalau disuruh ke depan, tidak usah lagi apa aja lah. Tidak mau menonjolkan diri. Itu besi angker tu. Kalau dapet awak besi angker kok. Jadi besi angker tak boleh menunjukkan diri Pak Ustaz? Boleh, kalau manusia itu boleh. Tapi besi angker yang sebenarnya jasanya paling kuat, jasanya paling banyak, membuat kuat bangunan, tapi tak suka menonjolkan diri. Kadang Pak. Tapi kalau yang perangai wallpaper tadi itu, kalau ndak kami lah dulu Ustaz. Kalau ndak ambo dulu katanya, entah macam mana masjid kau. Ada orang yang macam itu karakternya. Dalam hidup ini ibu dan bapak rahimakumullah, tak boleh kita mengaku-akukan diri itu, mensaya-sayakan diri itu, ananiyah dalam istilah akhlak itu. Sifat egois. Mau menang sendiri, mau menepuk dada sendiri. Kita ni siapalah Pak? Siapalah kita ni? Kita ini kan sebetulnya masih dihargai orang karena dititip Allah sedikit kebaikan ke dalam hati dan akal fikiran kita. Selain dititip, ditutup. Apa yang ditutup? Ditutup keburukan-keburukan kita. Kita ini banyak salah, banyak dosa, banyak keburukan. Maka di tempat orang beramai-ramai ini cari titik berjumpa. Jangan titik berpisah. Tapi kami berbeda kaji Pak Ustaz. Berbeda kaji itu Pak. Jangankan bapak, jangankan ibu, sahabat Nabi itu berbeda kaji. Tapi semangat persaudaraan di antara mereka jauh lebih hebat daripada perdebatan kajian.